Jumpa lagi sahabat S2 Media. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah cara bagaimana kita membuat soal latihan, ulangan, atau ujian dengan pembatas waktu. Artinya batas waktu menyelesaikannya dengan fitur add-on form limiter. Pada kesempatan ini juga saya akan menyajikan bagaimana kita membuat satu soal untuk beberapa kelas. Misalnya, mata pelajaran ekonomi yang saya ajar ini kelasnya paralel. Ada 2 kelas, 11 IIS 1 dan 11 IIS 2. Bagaimana caranya saya buat satu soal, tetapi langsung untuk kedua kelas ini, sehingga kita tidak perlu ribet lagi. Baik, kita mulai langkahnya. Yang pertama, kita klik buat, lalu kita pilih tugas kuis. Selanjutnya di sini kita pilih nama latihan ekonomi 1. Kita beri nama, penandanya berbeda, adalah nama materinya inflasi. Selanjutnya kita klik blank quiz. Untuk menyamakan nama maka kita bisa copy saja. Ini Ctrl C atau klik kanan copy. Lalu kita paste di sini, kita ganti namanya. Di sini juga kita ganti namanya. Yang pertama untuk identitas, di sini kita ganti nama. Pada menu ini kita pilih drop down. Nah, untuk nama ini, misalnya ini saya buat untuk 2 kelas, maka Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan daftar nama seperti ini dalam file Excel seperti ini untuk 2 kelas. Nah, kedua daftar nama ini akan kita masukkan. Karena tujuan utama kita tadi bahwa latihan ekonomi 1 ini ditujukan untuk 2 kelas. Jadi jika Bapak Ibu sampai 4-5 kelas, maka bisa tinggal menambahkan saja. Baik, kita mulai. Kita copy daftar namanya. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Bisa Ctrl V, bisa klik kanan kita paste. Seperti ini. Lalu kita copy lagi di sheet yang kedua. Untuk 12 IIS 2. Kita copy lagi. Kita klik kita copy lagi sheet yang kedua untuk kelas 11 IIS 2. Kita Ctrl C atau klik kanan copy. Lalu kita paste lanjutkan di sini. Kita Ctrl V atau kita paste, bisa. Oke. Sehingga di sini total seluruh siswa di 11 IIS 1 dan IIS 2 berjumlah 52 siswa. Ini jangan lupa untuk kita centang. Kita on kan, wajib diisi, lalu kita tambah. Nah, karena soal ini untuk 2 kelas, maka ini di sini kita beri kelas. Lalu yang ini kita beri drop down. Nah, di sini kita ganti nama menjadi 11 IIS 1 dan ini yang kedua 11 IIS 2. Oke, sudah. Nah, untuk identitasnya saya rasa cukup. Lalu kita tambahkan bagian yang logo sama dengan ini. Nah, ada keterangannya, tambahkan bagian. Kita tambahkan bagian, lalu kita klik soal. Oke. Selanjutnya bisa ditambahkan deskripsi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Lalu kita klik tambah pertanyaan. Nah, ini untuk pilihan ganda. Nah, karena ini merupakan simulasi, jadi saya singkat saja menjadi 5 pertanyaan. Pertanyaan sederhana. Nanti baru Bapak Ibu menyesuaikan dengan jenis soalnya Bapak Ibu. 1 tambah 2 sama dengan, opsinya saya
Ya, 4, 5, 6. Oke. Seperti biasa setelah ini kita pasang kunci jawaban. Yang jelas 3, lalu kita beri skor. Nah, perhitungan skor kita menggunakan nilai penuhnya 100, maka karena ini saya rencana untuk 5 soal, agar nilainya menjadi 100, maka saya beri 20. Sehingga setiap soal nilainya 20, 5 soal ketika dijawab benar maka nilainya 100. Lalu saya klik selesai. Oke. Nah, wajib diisi, ini sebenarnya pilihan. Bisa di on, dihidupkan, atau dimatikan, di off kan. Secara pribadi saya biasanya meng-off-kan, jadi lebih kepada bagaimana ketelitian siswa. Lalu kita tambah pertanyaan, saya percepat, kita lakukan proses seperti yang pertama. Setelah kita memasukkan soal, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan setting. Oke. Untuk itu kita akan klik tanda gear atau setelan di sebelah kanan atas. Maka ketika klik di sini ada beberapa pilihan. Saya coba jelaskan. Yang pertama, kumpulkan alamat email. Ketika kita mencentang ini, artinya setiap kali peserta didik mengerjakan, mereka harus mencantumkan atau mengisi alamat email. Yang berikut, tanda terima respon. Artinya, peserta didik akan menerima hasil kerjanya. Tapi hasil kerja yang belum diperiksa ya, yang belum ada nilainya, setelah mereka mengerjakan atau mengisi latihan ini. Nah, ketika Bapak Ibu memberi tanda centang, maka ada 2 pilihan lagi. Yang pertama, jika responden memintanya. Artinya, peserta didik dapat memperoleh hasil kerjanya jika dia menginginkannya. Artinya ini opsional. Sedangkan selalu, ketika Bapak Ibu mengklik selalu, artinya hasil pekerja mereka akan langsung otomatis dikirimkan ke email. Berikutnya, perlu masuk, di sini batasi ke 1 tanggapan. Artinya, ketika kita memberi tanda centang, maka peserta didik hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Bisa mengerjakan 1 kali. Karena ini latihan, kita beri tanda centang. Yang ketiga, responden dapat. Nah, di sini edit setelah mengirimkan. Artinya, peserta didik masih bisa mengedit jawaban yang telah dia kirimkan. Nah, karena ini latihan atau ulangan, kita tidak perlu. Yang berikut, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini kita perlu tanda centang agar peserta didik bisa memantau sudah sejauh mana dia mengerjakannya. Ini kita beri tanda centang. Ini untuk tahap yang pertama. Tahap yang kedua ada presentasi. Tampilkan status progres. Ini kita bisa tanda centang. Acak urutan pertanyaan. Karena peserta didik masing-masing di rumah, maka kita tidak perlu centang. Kecuali jika ini di siswa-siswi sekalian berada dalam satu ruangan. Pesan konfirmasi, nah ini feedback. Pesan kita setelah siswa mengerjakan. Misalnya, terima kasih telah mengerjakan latihan. Nilai dapat Anda lihat besok melalui Google Classroom. Bisa. Ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Dilepas kosong juga tidak jadi soal. Yang ketiga, tahap yang ketiga, kuis. Kuis ini wajib kita jadikan sebagai kuis. Rilis nilai. Ketika kita pilih opsi ini, artinya begitu siswa mengerjakan, mereka langsung dapat melihat nilai.
Nah, di sini tergantung dari kebutuhan. Ada guru yang mau agar peserta didik langsung tahu berapa nilainya. Jika kita ingin nilainya nanti kita umumkan di Google Classroom, maka kita pilih yang di bawah. Nanti setelah peninjauan manual. Oke. Nah, pada bagian ini sama seperti di atas konsepnya, tergantung dari Bapak Ibu. Jadi bisa kita memilih pertanyaan tak terjawab. Jika kita tanda centang, artinya peserta didik bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab. Yang kedua, jawaban yang benar. Yang ketiga, nilai poin. Karena nanti kita akan bahas secara bersama, maka kita hilangkan. Bisa juga kita munculkan, tergantung dari kebutuhan kita dan sasaran kita. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, untuk pembatas waktu. Selanjutnya untuk membatas waktu. Untuk membatas waktu, kita gunakan add-on yang namanya Form Limiter. Kita klik 3 titik yang ada di sudut kanan ini, kita klik, kita pilih add-on. Kita akan menggunakan Form Limiter di sini. Jika Bapak Ibu ketika membuka ini belum muncul, maka bisa diketik di kotak pencarian di sini, Form Limiter. Nah, nanti muncul. Oke, misalnya saya pilih ini, lalu kita pilih ini, kemudian kita klik install. Kita lanjutkan, nanti form limiter akan meminta izin untuk email kita. Masih diproses, muncul seperti ini, kita pilih email kita. Setelah itu kita berikan izin, di scroll ke bawah, kita izinkan. Ya, prosesnya selesai. Lalu kita klik selesai di sini. Yang ini kita close saja. Nah, jika dia sudah muncul seperti ini, limit type, artinya tipe pembatas. Kita di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih date and time, artinya tanggal dan waktu. Nah, di sini stop accepting form response, artinya berhenti menerima respon. When a due date is set on, ini kapan tanggal disetting. Jadi di sini select date, kita memilih tanggal. Misalnya kita pilih tanggal besok. Lalu time-nya, waktunya AM untuk pagi, PM malam. Misalnya saya di sini saya beri waktu sampai 10 pagi. Lalu kita klik set. Lalu di sini muncul message when submission are closed. Nah, ini pesan yang akan diterima ketika mereka mengakses lebih dari jam ini. Nah, bisa dilepas seperti ini, bisa juga diblok lalu diganti. Maaf, waktu mengerjakan latihan telah selesai. Latihan telah selesai. Harap lebih disiplin waktu. Disiplin waktu pada latihan berikutnya. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Berikutnya, email from owner when submission are closed. Artinya, kita menerima email ketika waktunya sudah ditutup. Nah, ketika Bapak Ibu centang, artinya Bapak Ibu akan menerima email pemberitahuan kalau form ini telah ditutup. Bisa dihilangkan, tapi sebaiknya kita bertetap tanda centang sehingga kita tahu kapan form ini, latihan ini ditutup. Lalu kita pilih save and enable. Nah, save sudah muncul, kita close saja. Lalu ini karena sudah selesai kita tutup. Oke. Nah, selanjutnya di sini sekali lagi jika masih kondisi seperti ini, jangan khawatir. Ini mungkin karena jaringan.
Oke, tenggatnya kita sesuaikan dengan yang kita setting tadi. Besok tanggal 3, waktunya pukul 10. Oke. Nah, sebenarnya ini tidak disetting juga tidak jadi masalah. Tetapi alangkah baiknya ini disetting untuk mengingatkan peserta didik sekalian. Topiknya, karena ini inflasi, maka masih di KD 3.4. Oke, setelah itu kita tugaskan. Ya, oke, sekarang kita periksa. Ya, sudah berubah ya. Artinya, latihan ini sudah siap dikerjakan oleh peserta didik. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, penggunaan topik sangat penting sehingga kelihatan rapi. Seandainya untuk KD 3.4 ini ada 2 latihan, maka semuanya akan terkumpul di bawah 3.4 sehingga lebih rapi. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton video saya yang pertama tentang bagaimana cara kita mengorganisasikan Google Classroom, bisa lihat pada deskripsi, saya ada cantumkan linknya di bawah. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa latihan soal yang kita buat ini juga kita buat untuk kelas 11 IS 2. Nah, yang ini. Nah, hal ini biasanya dialami oleh Bapak Ibu yang kelas 11 untuk programnya IIS-nya misalnya lebih dari satu kelas. Nah, kalau di saya misalnya cuma 2, 11 IS 1 dan 11 IS 2. Ada juga yang mungkin sampai 7, 10 bahkan belasan. Nah, satu latihan soal ini dapat kita langsung posting di kelas berikutnya, di kelas 11 IS 2, tanpa melakukan edit ulang seperti proses awal. Maka caranya, kita buka kelas 11 IS 2, kita klik tugas kelas, ya, lalu dibuat, kita klik buat, kita pilih gunakan kembali postingan. Lalu kita pilih kelas. Tadi soal dari 11 I1 kita klik di kelas. Nah, lalu kita pilih latihan 1. Ingat, selalu beri tanda centang. Kemudian kita pilih gunakan kembali. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah ada. Oke. Sudah ada. Tinggal ini kita ganti tenggat waktunya. Nah, misalnya slash-nya di hari yang berbeda. Tinggal bisa kita atur sesuai kebutuhan. Lalu kita klik tugaskan. Dengan demikian Bapak Ibu, satu latihan soal ini bisa kita gunakan untuk 2 kelas. Baik itu untuk 11 IIS 1 maupun 11 IIS 2. Demikian langkah mudah. Nah, langkah yang saya terapkan ini umumnya akan memudahkan Bapak Ibu guru mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataukah mata pelajaran jurusan yang jumlah kelasnya lebih dari 2. Bisa sampai 3, bahkan sampai ada belasan. Demikian teknik cara yang dapat saya sampaikan. Semoga mempermudah Bapak Ibu sekalian.